salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Devi Intan Khadijah, dosen tetap program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teguh Umar. Saya merupakan salah satu dosen yang mengampu mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Hal ini merupakan sebagai bukti pelaksanaan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara nyata dan bertanggung jawab, sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun. Mata kuliah Sosiologi Pembangunan ini dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi. Ada 4 CPL yang dibebankan pada MK ini. CPL 1 yakni mampu menelaah pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi sesuai dengan bidang sosiologi. CPL kedua mampu memecahkan permasalahan sosial melalui pemahaman ilmu dan menjawab isu-isu berkelanjutan dalam konteks sosiologi. CPL ketiga mampu membuktikan pemahaman terhadap literasi data, literasi teknologi, dan pemahaman keilmuan dalam konteks sosiologi. CPL keempat mampu membiasakan kemampuan berpikir tinggi atau HOTS dalam kehidupan bermasyarakat. Pada mata kuliah ini terdapat 4 CPMK, yakni sebagai berikut. Dan 7 sub CPMK sebagai berikut. Pada pertemuan keempat ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang konsep McDonaldisasi sebagai bagian dari tahapan capaian sub CPMK 3, yakni mampu merinci isu-isu sosial dan keberlanjutan yang muncul dalam konteks pembangunan dalam masyarakat. Dan ada sub CPMK 7 yang mampu mengembangkan model pembangunan inovatif yang menggabungkan aspek teknologi dan ilmu sosial secara terintegrasi dalam mata kuliah ini. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini terdapat buku saya sendiri, yakni Sociology of Development, Society, Change, and the Direction of Progress. Yang kedua, ada buku Sosiologi Pembangunan dari Adon Nasrullah. Dan yang ketiga, ada buku Teori Sosiologi Modern dari George Ritzer. Yang keempat, ada buku Teori-teori Modernisasi dan Globalisasi dari Asha. Baiklah, berikut merupakan video pembelajaran yang saya ampuh. Selamat untuk menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Masih semangat? Masih. Pagi tadi ada jam kuliah? Ada. Hari ini belum pulang? Belum. Langsung nyambung di jam 1 dengan mata kuliah Sosiologi Pembangunan? Iya. Luar biasa ya. Sebelum memulai perkuliahan ya, biasanya kita pasti akan melakukan doa terlebih dahulu. Silahkan Fasrah, karena satu-satu laki-laki hari ini yang hadir memimpin doa. Untuk absensi hari ini, oke, Ibu panggil juga ya. Diki Syaruna tidak hadir ya? Alfa, Sakila hadir. Sumi Sulisma hadir. Hafiz tidak hadir ya? Fasrah ada hadir. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan
maksud Ibu adalah untuk kehadiran ya teman-teman yang meluangkan waktunya untuk berkuliah hari ini, mendapatkan ilmunya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke mata kuliah hari ini, ke materi konsep McDonaldisasi ya, ini adalah pertemuan keempat. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Baik, dari materi minggu lalu ada beberapa hal yang saya pahami dan yang masih saya ingat, bahwasanya mengenai perspektif teori modernisasi, di mana masyarakat tradisional dan masyarakat modernisasi, di mana dalam masyarakat tradisional tersebut mata pencaharian dari masyarakat tradisional itu lebih ke agraris, yaitu pertanian. Namun mereka juga memiliki karakteristik seperti bergantungan kepada selain pertanian, mereka juga minim terhadap teknologi, literasi teknologinya itu yang sangat minim. Habis itu mereka lebih mendominasi nilai-nilai adat, mereka lebih memiliki pemahaman-pemahaman adat yang masih dipercaya oleh mereka. Namun berbalik dengan gaya hidup para masyarakat yang modern, di mana mereka lebih ke industrialisasi, di mana mata pencaharian mereka itu lebih kepada pemasaran ekonomi, di mana mereka itu lebih ke berwirausaha, serta mereka lebih nge-lag terhadap teknologi-teknologi di era digital. Jadi mereka itu lebih menunjukkan pola-pola kehidupan di mana masyarakat modern, bahwasanya masyarakat modern itu yang lebih mau praktis, mudah dan nggak ribet. Sekian Bu. Baik, terima kasih kepada Cut Adira ya telah mengingat materi minggu lalu sehingga saya merasa tidak sia-sia apa yang sudah kita diskusikan di minggu lalu. Ya benar sekali, di minggu lalu itu ada paradigma modernisasi dalam kajian pembangunan. Nah, kira-kira apa hubungannya nih paradigma modernisasi dengan materi hari ini? Materi hari ini tentang konsep McDonaldisasi. Nah, kira-kira hubungannya apa? Adanya modern kan? Ya kan? McD itu gaya hidup modern kan? Ya, nah tapi pada kajian kali ini kita nggak bahas tentang gaya hidup. Karena kalau bahas gaya hidup itu nanti lebih ke sosiologi ekonomi. Ada yang masuk di kelas Ibu sosiologi ekonomi? Ada. Oke, nah di sosiologi ekonomi itu kita membahas tentang McDonaldisasi juga, tapi fokusnya pada ekonominya, salah satunya seperti produksi, gaya hidup, gitu-gitu ya. Namun ini ada hubungannya, ada kesamaan dalam sosiologi pembangunan, ya, sama-sama melihat tentang konsep McDonaldisasi yang merupakan bagian dari paradigma modernisasi. Nah, ini pernah makan McD nggak? Belum? Oke, nggak usah McD lah, KFC. Pernah. KFC lokal, apa ya namanya? Kutaraja. Pernah. Mirip ya sistemnya? Mirip. Oke, kira-kira kenapa bisa mirip? Coba ada yang bisa jawab? Ya. Silakan. Ya, silakan Cut. Misalnya mengenai Kutaraja, kemarin kan juga ada pernah ikut penelitian tentang awal mula berdirinya Kutaraja itu seperti apa. Ternyata dari pendirinya sendiri pernah bekerja di ini Bu, di KFC. Ya, benar. Lalu sekitar 20 tahun beliau melakukan bekerja menjadi sebagai pegawai di dalam KFC tersebut. Setelah itu dia berpikir, bosan, kenapa harus saya menjadi pegawai, kenapa saya aja yang buka. Oke, yang tadinya jadi pegawai akhirnya jadi owner gitu. Oke. Jadi makanya berdiri Kutaraja tuh, dan bentuk sistemnya pun sama persis kayak KFC. Ya, KFC. Ya, oke. Menurut Icut, kira-kira bagus nggak sistemnya? kalau untuk sistem
sistemnya yang bagusnya itu mudah dan praktis karena kita yang mahasiswa ini nggak perlu masak-masak lagi. Gitu, oke. Yang disampaikan Icun adalah fokus pada kemudahan dari konsumen, ya kan? Namun ternyata jika kita melihat dari segi tenaga kerja, itu ternyata tidak sebahagianya konsumen. Kalau konsumen tadi kayak efisien, mudah, segala macam, tapi si tenaga kerjanya ternyata mengalami dehumanisasi, yaitu ketidakmanusiaan ketika bekerja di sistem yang secepat itu ya dan sepraktis itu. Nah, sebelum kita memulai materi lebih jauh, kita pretest dulu. Silahkan teman-teman dibuka adlinknya. Dibuka adlinknya ya. Ada Fasra yang bisa buka adlink. Kuotanya aman? Aman? Aman ya? Jaringan aman? Aman, bisa ya buka adlink ya. Silahkan teman-teman ya. Buka adlink, kita pretest selama 10 menit. Ada 20 soal. Nanti kita lihat teman-teman di mana letak tidak mengertinya gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Pretestnya selesai. Pretest selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, yang ingin kita dapatkan atau kita capai hari ini adalah mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep McDonaldisasi, ya. Kemudian kenapa bisa ada konsep McDonaldisasi itu, dari mana asalnya, bagaimana sejarahnya, akar teoritisnya dari mana, turunan teori siapa. Semoga hari ini kalian mampu menjelaskan itu. Kemudian di dalam teori McDonaldisasi itu ada proposisi. Ada 4 proposisi. Yang pertama ada efisiensi, kemudian ada kalkulasi, ada prediktabilitas, dan kontrol. Tadi di soal pretest ada ya. Kira-kira bisa jawab nggak tadi? Nggak bisa ya, karena belum belajar ya. Oke, hari ini kita akan belajar. Nah, kemudian apa dampak positif dan negatif dari McDonald itu? Ya, nanti juga akan ada problem based learning. Teman-teman akan menganalisis fenomena-fenomena tentang sistem McDonaldisasi ini secara berkelompok. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Lalu ada referensi yang akan kita gunakan. Kalau ini kan referensi utama ya. Seperti minggu lalu itu kita bahas tentang teori sosiologi modern. Jadi ada di buku ini, teman-teman bisa baca, bisa mencari referensinya di buku ini. Namun untuk McDonaldisasi itu tidak ada di buku ini. Jadi ada buku tambahan untuk McDonaldisasi itu di buku dari Asyad Kusumajaya ya, teori-teori modernitas dan globalisasi. Ini bagus sekali bukunya sehingga saya rasa teman-teman akan mudah mengerti gitu. Nah, memang harusnya seperti saya katakan minggu lalu, sebelum memulai perkuliahan hari ini teman-teman harus baca dulu, sehingga hari ini ketika kita melakukan perkuliahan itu udah nyambung, udah ada modal gitu ya. Dan ketika menjelaskan materi tidak dari nol lagi, tapi sudah ada modal dari teman-teman untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Ada baca nggak? Ada. Ada, oke. Ada tapi lupa gitu ya. Tadi pretest tapi nggak bisa jawab ya. Oke. Nah, kita masuk kepada inti pembelajaran. Apa itu McDonaldisasi? Ternyata McDonaldisasi itu adalah, coba Raihan jelasin. McDonaldisasi adalah sebuah istilah yang menggambarkan proses meluasnya prinsip-prinsip restoran cepat saji ke berbagai sektor kehidupan sosial, mulai dari cara kita bekerja, belajar, hingga berbelanja. Konsep ini merupakan pengembangan dari gagasan rasionalisasi Max Weber yang menyebut masyarakat modern semakin terkurung dalam iron chain of rationality atau sangkar besi rasionalitas.
Oke, baik. Terima kasih Raihan. Ya, benar yang dikatakan Raihan tadi ya, bahwa ternyata kita dituntut hidup dalam rasionalitas. Dan rasionalitas ini turunan dari konsepnya siapa ayo? Iya, Eyang Max Weber, ya kan? Ya, Eyang Max Weber yang memang fokus ahli gitu ya terkait rasionalitas atau rasionalisasi. Nah, dari fenomena rasionalitas ini dikembangkanlah oleh si George apa? George Ritzer ya kan? George Ritzer, beliau mengembangkan konsep rasionalitas dan melahirkan konsep baru, yaitu namanya McDonaldisasi ya. Jadi menurut George Ritzer, ternyata kalau dulu rasionalitas itu fokusnya pada industrialisasi tradisional, orang yang seperti terasing dengan dunia sosial gitu ya, seperti hidup di sangkar besi, ya kan? Tapi ternyata hari ini di era kontemporer, ini kan konsepnya di era modern ya. Nah, di era kontemporer ternyata kita masih terkungku juga. Cuman beda sistem aja. Kalau yang dulu sistemnya masih sistem birokrasi, sistem yang fokus pada tenaga kerja yang kerjanya berlebihan, tapi sekarang itu fokusnya pada digitalisasi, efisiensi, kontrol lewat sistem, gitu ya. Oke. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ada 4 dimensi atau proposisi. Efisiensi itu adalah melakukan sesuatu secara cepat. Makanya kalau kita lihat kayak KFC, McDonald, Kutaraja ya, KFC-nya lokal, itu kerjanya cepat kan? Karena memang mereka itu harus bisa melayani dalam sepersekian detik. Kenapa? Itu yang mereka tawarkan, bahwa orang-orang yang konsumen yang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membeli, jadi mereka bisa tawarkan itu. Dan ternyata itu membuat mereka seperti robot. Tenaga kerjanya seperti robot. Makanya tadi ada kalimat dari Ritzer, ternyata rasionalisasi itu bisa membuat irasional. Nah, rasionalisasi ini itu menjadikan orang jadi tidak rasional atau irasional. Saking rasionalnya orang jadi tidak rasional. Gitu. Enak kan? Nanti bisa lah kalian pakai di skripsi kalian ya konsep ini. Oke. Nah, kita masuk ke kelompok. Namanya adalah problem based learning. Ya, silahkan dibentuk kelompok. Kita udah bagi kelompok ya, seperti Ibu katakan tadi. Kalian akan mengambil satu masalah atau satu kasus, nanti kalian diskusikan dan jangan lupa dikaitkan dengan 4 dimensi tadi, ya kan? Dimensi efisiensi, kalkulasi, prediktabilitas dan kontrol dari si George Ritzer ya. Nah, lalu kemudian jangan lupa ditampilkan dampak positif dan negatif dari sektor tersebut. Ini tadi ada sektor retail ya, kelompok 1, kelompok 2 itu sektor kesehatan, ini sektor birokrasi, kelompok 3, dan ini sektor rekreasi. Nanti kalian presentasikan, oke? Ibu beri waktu selama 20 menit untuk kalian berdiskusi dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Oke, terima kasih. Dimulai dari sekarang. Oke, baik ya, waktu diskusinya selesai, jadi sekarang kalian akan mempresentasikan. Nah, siapa dulu yang mau presentasi?
Saya Bu. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 tentang sektor retail ya. Silahkan Risma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dede, mewakili dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang dimana di sini kami membahas tentang sektor retail. Jadi di sektor retail ini ada 2 dampak ya, yang pertama ada positif dan ada negatif. Nah, dampak positif itu, yang pertama ada pelanggan dapat berbelanja lebih cepat. Nah, yang dimana dulu kita harus belanja pergi ke pasar, sekarang tidak perlu lagi, kita bisa belanja secara online, contohnya seperti Shopee ya. Nah, yang kedua itu ada harga lebih kompetitif, lebih murah. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak karena sekarang ada diskon ya dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada dampak negatif. Dampak negatifnya itu sekarang pasar tradisional menjadi lebih sepi. Nah, yang kedua pelayanan menjadi lebih impersonal, dan yang terakhir itu UMKM sulit bersaing dengan jaringan retail besar. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Risma sudah mempresentasikan. Gimana? Ada yang mau merespon, bertanya atau menanggapi? Ada Bu, saya. Oke, silakan Fasra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanyakan kepada kelompok 1, apakah semua sektor perlu menerapkan McDonaldisasi? Oke, terima kasih Fasra. Silakan Rizky. Izin menjawab. Ya, silakan. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah bertanya kepada kelompok 1. Menurut kami tidak, karena tidak semua sektor tuh memerlukan sistem McDonaldisasi. Terima kasih ya atas diskusi hari ini. Kira-kira teman-teman mengerti tidak konsep McDonaldisasi? Mengerti. Dan karena memang dekat dengan keseharian kita ya kan. Kalian sering menjadi konsumennya, yang belum pernah jadi tenaga kerjanya aja ya, tapi kalian sering melihat aktivitas McDonaldisasi itu. Ya, jadi Ibu akan merespon dari sebuah diskusi tadi dan sekaligus penutup untuk perkuliahan kita hari ini. Yang pertama adalah irasionalitas itu adalah dari rasional ya. Ritzar mengatakan bahwa sistem yang sangat rasional itu dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak rasional. Jadi salah satunya orang akan menjadi dehumanisasi. Kesimpulan dari perkuliahan hari ini, dari materi yang kita pelajari hari ini adalah McDonaldisasi menggambarkan bagaimana rasionalitas formal itu menyebar ke seluruh sektor kehidupan sosial. Oke? Dan menjadi wajah globalisasi dalam pembangunan. Hal ini juga bisa membawa efisiensi namun berpotensi menimbulkan dehumanisasi. Ternyata efisiensi itu bisa menimbulkan dehumanisasi. Itu aja, kata kunci itu aja yang kalian ingat. Insya Allah kalian akan mendapatkan hikmah dari pembelajaran hari ini ya. Terima kasih. Karena kita tadi melakukan pretest, maka selanjutnya kita ada post-test. Ya, silahkan teman-teman buka HP-nya untuk disambungkan ke Adlink dan menjawab post-test yang tertera di sana. Oke, waktunya sama seperti tadi, ada 10 menit untuk 20 soal. Selesai? Selesai, oke. Selesai, kok nggak ada yang jawab? Selesai? Selesai, oke. Terima kasih ya untuk post-test hari ini. Nanti akan saya cek apakah nilainya meningkat dari pretest tadi, dari yang belum mengetahui hingga akhirnya kita sudah belajar ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang teori tahapan pertumbuhan ekonomi atau disebut dengan teori lepas landas, teori take off. Dari siapa? Rostow, benar. Ya kan, ini juga kita pelajari di kelas yang lain, namun memang ini adalah bagian dari pembangunan, dari
paradigmanya pembangunan. Jadi memang ini juga akan kita bahas di kelas ini, tapi melalui kajian pembangunan. Oke, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika perkuliahan hari ini ada yang kurang berkenan, ya, kesalahan dari saya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan terkait proses pembelajaran mata kuliah Sosiologi Pembangunan pada pertemuan keempat ini sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan dan pengajaran. Dengan ini, saya menyatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan penuh dengan tanggung jawab, integritas akademik, dan kejujuran sebagai bentuk pertanggungjawaban saya selaku dosen dalam memenuhi kewajiban unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian pernyataan diri ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bukti kinerja pendidikan dan pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.